pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat saham, sahabat pertanian Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya, Pak Edi, kemudian di sebelah saya ini, Pak Robi, akan memperkenalkan sebuah produk baru dari saham untuk alat pemanen jagung dan sekaligus pengupas. Mungkin kita akan bahas ya Pak Robi ya, detail mengenai mesin yang sekarang ada di dalam stockpile saham. Oke Pak Robi. Pak Robi, ini kan mesin ini adalah mesin generasi terbaru ya. Peningkatan dari mesin tipe CHD2 yang sudah kita suplai ke sahabat petani di Indonesia. Nah, Pak Robi mungkin bisa jelaskan. Saya sendiri nggak begitu paham Pak Robi dengan kelebihan dari mesin ini, kemampuan dari mesin ini, fitur-fitur dari mesin ini. Nah, mungkin Pak Robi nanti bisa membantu para pemirsa di rumah dan juga membantu saya nih untuk bisa menjelaskan lebih detail mengenai mesin ini. Oke Pak Robi, mungkin Pak Robi bisa jelaskan sedikit mengenai mesin ini dari hal yang sifatnya global, kemudian nanti detail tentang fitur-fitur, kemampuan dan sebagainya. Oke Pak Robi. Ya, jadi sebelum saya mengulik lebih detail mengenai mesin panen jagung ini, pertama saya jelaskan dulu kenapa saya Jember harus mendatangkan alat ini. Satu, karena sekarang itu kendalanya tenaga kerja itu susah. Untuk mencari tenaga kerja susah, terus biaya juga mahal. Jadi solusinya kita harus larinya ke mekanisasi pertanian, dimana kita mau tidak mau harus menggunakan alat dan mesin gitu. Lalu dari produk sebelumnya kita sudah ada mesin panen jagung yang tipe CHD itu hanya untuk panen, hanya untuk petik. Yang selanjutnya ini ditambahkan mode kupas kulit atau melobot. Jadi inovasinya di atasnya CHD2 itu. Jadi seperti ini bentuknya mesin panen jagung beserta kupas kulit. Dimana mesin ini juga ada fitur-fitur tambahan yang sangat-sangat canggih. Secara fungsi bagian depan ini sama dengan model lama. Jadi mata jagung masuk di sini. Untuk tombol jagung ini ada fitur tambahannya di pengupas kulit atau blowernya. Ini tombol masuk ke bagian pengupas kulit, lalu keluar dalam kondisi kulit sudah terkelupas. Nah Pak Robi, ini kan kelihatan kokoh sekali nih Pak Robi ya, mesin ini. Mesin ini dilengkapi dengan tenaga seperti apa Pak? Ya, Pak Robi. Di sini ini ada bagian mesinnya di bawah ini Pak. Ini mesin panen jagung ini dibekali dengan mesin diesel. Mesin diesel kapasitas merek tipenya 1100 F ya. 100 F dengan tenaga 14 HP. Kira-kira ekuivalen dengan 10 kW ya, 10 kW. Jadi cukup besar juga ya. Cukup besar. Mesin ini lebih besar dibandingkan mesin CHD2 ya. Betul. Yang sudah kita miliki, yang tipenya hanya kalau nggak salah 188 M. Jadi tipenya lebih besar dibandingkan itu. Beberapa watt lebih besar ya, atau beberapa HP lebih besar. Terus Pak Robi, saya lihat di sini ada fungsi-fungsi hidrolik ini sebetulnya untuk apa? Ini kayaknya canggih, kuas-kuas yang banyak, ya kan? Nah, pertama untuk starternya sendiri ini manual atau elektrik ini? Jadi untuk mesin panen jagung ini untuk starter itu dilengkapi dengan elektrik starter. Kita menggunakan motor starter. Jadi di bagian mesin diesel ini nanti bisa kelihatan bagian motor starternya.
Jadi electric starter ya. Jadi Ya. ini sudah dilengkapi dengan electric starter. Nggak perlu narik-narik tuas lagi ya. Ya, betul. Jadi mestinya mudah untuk mengoperasikannya. Ya, betul. Sangat-sangat mudah. Oke, terus kemudian yang kedua ini ya, selain electric starter nih ya, udah dilengkapi dengan electric starter dan juga mesin yang cukup powerful ya. Ini saya melihat di sini ini hidrolik. Ini ada sistem hidrolik dan ada pompa-pompa hidrolik. Ada pompa-pompa hidrolik seperti ini, ya kan? Ini untuk apa ini? Ya, untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk hidrolik. Jadi fungsi dari hidrolik ini yaitu untuk mengatur tinggi rendahnya dari mesin panen jagung ini, Pak. Oke, jadi ini akan membantu pada saat ini kan petani itu kalau bertanam jagung itu tumbukannya itu ketinggiannya beda-beda ya. Betul. Dari satu daerah ke daerah yang lain, kemudian dari kebiasaan petani satu dengan yang lain juga beda-beda. Nah ini pada dasarnya memudahkan petani ya, Ya. untuk mengejas ketinggian, clearance-nya, ya, tingkat apa itu namanya, ground clearance-nya antara tanah dengan mesin. Ya. Jadi ini nanti bisa naik turun ya. Ya. Nanti mungkin teman-teman bisa memberikan suatu ilustrasi saat hidrolik itu difungsikan ya, naik turunnya ya. Fitur apa lagi Pak Romi yang ditonjolkan? Jadi mungkin struktur rangkanya Pak Romi yang kokoh, terlihat kokoh. Ini sebenarnya gearnya ini juga luar biasa kokoh ya. Gearboxnya. Nanti teman-teman akan zoom ya. Gearboxnya, gear apa ini? Bukan gear. Ini apa ini? Transmisi, Pak. Oh ini transmisi ya. Transmisinya dan rangkanya sendiri sepertinya terlihat kokoh. Mestinya bakalan awet. Ini bukan suatu investasi yang abal-abal ya, investasi yang mungkin long term lah, ini panjang ya, dengan tingkatan maintenance yang mungkin kecil ya. Ya karena sesuatunya itu sudah dibikin dengan ya kurang lebih sempurna ini. Mungkin hanya ini aja nanti ya, bagian karetnya ya, bagian karetnya ini yang butuh replacement gitu ya. Oke. Ada lagi Pak Rudi, mengenai kecepatan Pak Rudi, kecepatan panen. Mungkin para pemirsa di sana pasti akan nanya nih, berapa sih kecepatan panen daripada mesin ini? Sesuatu yang jawaban relatif ya sebetulnya ya, karena tergantung dari kecepatan dan jarak dari tanam, jarak tanam. Mesin ini kan digerakkan oleh, dikendalikan sama operator. Operator biasanya jalan 6 km per jam, ya kan? Ya kan? Dan kalau 1 hektar itu ada 100 kali 100 meter, berarti kan 10.000 meter harus dijalani oleh si operator ya. Kalau jarak tanamnya per 1 meter kan jalannya kan, ya kira-kira 2 jam, 3 jam sudah selesai 1 hektar ya mestinya ya. Kurang lebih seperti itu kan? Ya. Oke, ada lagi Pak Rudi, silakan Pak Rudi, menjelaskan. Jadi ini juga untuk percepatannya mesin ini. Jadi untuk gigi majunya atau mesin maju itu ada 2 speed dan 1 gigi mundur. Jadi sangat-sangat mudah, baik untuk pengoperasian jalan serta manuvernya ini juga bisa belok-belok seperti elevator. Ya. Manuvernya mudah ya Pak Rudi ya. Yang belok-belok. Oh, oke. Mudah sekali ya. Oke, mudah sekali ya. Jadi intinya teman-teman petani tidak akan kesulitan ya. Tidak akan kesulitan walaupun kelihatannya panjang ya strukturnya ya. Tapi ini sangat mudah dioperasikan dan mestinya untuk buntur-buntur yang naik turun, pegunungan bukan menjadi suatu kendala ya. Ya, untuk mengoperasikan dari sini. Kalau ini kapasitasnya berapa? Oh 10 kilo lebih kali ya. Ini keranjangnya cukup banyak, cukup besar ya. Nanti teman-teman bisa susun di bagian ini. Terus kemudian apa lagi? Ini yang perlu bisa. Oh rodanya ini roda ukuran 512 ya. Ini rodanya menggunakan ring 12 di ukuran pelek itu 12. Bisa diganti dengan roda traktor roda 2 enggak? Bisa juga. Bisa ya, kayaknya bisa ya. Jadi ada kesempatan untuk mengganti roda ini jika dirasakan rodanya kurang
Kurang tinggi. terlalu tinggi Atau terlalu tinggi ya. Cara kerja dari mesin panen jagung sekaligus kupas kulit atau klobot. Itu pertama batang jagung ini masuk di bagian sini. Ini batang jagungnya masuk di sini. Setelah sampai sini, ini ada kulit yang menarik dari batang jagung atau teflonnya ke bawah sehingga tongkol itu nanti terjepit. Oke. Batang jagung itu ke bawah, nantinya langsung hancur. Jadi batang itu turun ke bawah sini, bagian bawah sini itu ada pisaunya untuk mencacah atau menghancurkan batang jagung atau tepungnya itu. Jadi langsung hancur tanpa kerja dua kali. Tongkol jagung terjepit, setelah tongkol jagung itu terjepit, nanti dibawa masuk ke bagian pengupas kulit atau pengupas klobotnya. Di bagian yang ini, yang karet seperti matahari ini nanti tongkol jagung masuk ke sini untuk melalui proses pengupasan kulit atau kupas klobotnya. Setelah melalui proses bagian kupas kulit ini, nanti jagung jatuh di bagian belakang sini. Ke bagian sini, lalu masuk ke bagian penampung. Di penampungnya di sini, ini bisa dibuka sisi kanan atau sisi kiri. Jadi ini ada tuasnya, ini bisa digeser. Misal bagian sini penuh, dipindah untuk isi bagian ini. Lalu ini pintu pembukanya juga bisa di bagian sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Mesin panen jagung ini juga dilengkapi kan dengan pintu hidrolik bagian salah satu sistem hidroliknya. Dan ini yang warna biru ini sistem hidroliknya. Fungsi dari sistem hidrolik ini yaitu untuk mengatur tinggi rendahnya sasis ke permukaan tanah supaya tidak gasruk atau nyangkut. Jadi bisa disesuaikan ketinggiannya ketika kondisi di lahan, tanah yang beda level atau tidak beraturan, itu nanti bisa diatur di sini. Ini sistem hidroliknya, ini ada tuasnya. Mesin panen jagung ini dibekali dengan mesin diesel, tipenya itu CG 1100. Di ini mesinnya seperti ini bentuknya, tipenya CG 1100F, dimana mesin diesel ini ditenagai dengan 10,5 kW atau 14 horsepower atau 14 PK atau HP. Juga dilengkapi dengan motor elektrik starter. Di ini bagian ada motor starternya di sini. Ini kabel warna merah ini bagian starternya di sana. Juga dilengkapi dengan baterai atau aki. Untuk bagian ini bawah ini tempat jatuhnya kulit jagungnya atau klobot. Jadi jatuhnya di bagian bawah sini. Bawah sini. Ini klobotnya keluar ke samping sini. Lalu ada beberapa yang kecil-kecil atau kotoran-kotoran itu jatuh di bagian bawah situ. Ada penampungnya juga, itu juga bisa dibersihkan. Untuk transmisi percepatan dari mesin panen jagung langsung kupas kulit ini seperti ini bentuk transmisinya. Ini bagian gearbox transmisi. Gearbox transmisi di sini ini juga dilengkapi dengan 2 percepatan maju dan 1 percepatan mundur. Jadi untuk di bagian kemudi dari operator ini terdapat banyak tuas ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tuas.
Mana fungsinya ini masing-masing tuas ini berbeda-beda. Oke, saya beri penjelasan dari tuas yang sebelah sini dulu. Ini yang warna merah, ini tuas kopling. Ini tuas kopling, fungsinya untuk memutus dan menghubungkan putaran dari mesin ke transmisi beserta ke bagian penggerak panen. Untuk yang sebelahnya ini tuas untuk panen jagungnya. Jadi tuas ini untuk menghubungkan atau menggerakkan bagian sistem panen. Ini posisi ke bawah, ini nanti akan menggerakkan bagian panennya. Untuk yang ini untuk menarik tuas pembersih bom yang di bawah bagian tempat jagungnya, kulit jagungnya dari bagian bawah nanti. Yang di tengah ini ada kunci kontak untuk menyalakan mesin diesel menggunakan sistem electric start. Dan ini ada tuas percepatan juga, jadi ada high dan low, jadi bisa disetel jalan pelan atau jalan cepat. Yang pinggir ini, sebelah pinggir sendiri, ini tuas persneling. Di ada angka -1 ini untuk mundur, 0 ini untuk netral, 1, 2 ini untuk kecepatan maju. Untuk tuas yang ada di lembut ini untuk bagian kanan, yang kita tarik ini tuas untuk belok. Ini untuk belok kanan. Sebelah kiri pun juga sama, ini untuk belok kiri. Jadi pada saat mau belok itu ditarik ke kiri, tuas kiri ditarik. Untuk belok kanan ya tuas kanan yang ditarik. Seperti itu. Jadi kita langsung coba menghidupkan mesin panen jagungnya ini menggunakan electric starter. Ini ada kunci kontaknya untuk menghidupkan starter elektrik. Pertama kita ini gas dibuka, lalu tangan kanan di kunci kontak dan tangan kiri itu menekan tuas ini, buang kompresi yang warna merah ini kita tekan ke bawah, kita tahan seperti ini. Nah, awalnya kan seperti ini kita tahan, lalu ini kunci kontak kita tekan seperti ini. Jadi untuk selanjutnya saya akan menerangkan bagaimana cara menggerakkan bagian sistem panennya. Untuk ini tuas yang ada tulisan harvester, ini nanti kita turunkan seperti ini. Lalu tuas kopling kita turunkan juga seperti ini. Nanti bagian panen ini akan berputar atau bekerja. Kita langsung coba hidupkan. Selanjutnya cara memfungsikan bagian hidrolik. Pertama-tama tetap karena ini hidrolik terhubung servonya atau alat putarnya itu terhubung dengan bagian panennya, kita harus memfungsikan bagian panennya dulu. Jadi tuas bagian panen kita turunkan dulu
lalu kopling kita turunkan, baru ini bisa berfungsi bagian hidroliknya. Itu. Mesin ini jalan tuh, jadi di sini ada gas gigi persneling. Kita pilih dulu kecepatan pelan atau kecepatan tinggi. Jadi ini ada high sama low, kita taruh di dulu aja. Jadi setelah itu ini kita hidupkan mesinnya.
jelaskan pada sesi ini bisa memberikan suatu gambaran ya Pak Lubi ya, mengenai mesin panen jagung sekaligus berkemampuan untuk mengupas kelopot ya. Dan kami adalah supplier pertama, jadi Saab ini supplier pertama di Indonesia yang memperkenalkan mesin panen jagung sekaligus pengupas. Kalau ya mungkin ada istilahnya teman-teman petani supplier di sana yang akan supply, tapi kami adalah supplier yang pertama di Indonesia. Semoga alat panen jagung ini dan sekaligus pengupas bisa diterima oleh para petani di Indonesia, dan bagi petani yang ingin memesan bisa menghubungi Saab Samsung Advanced Agriculture Nursery Jalan Ahmad Yani 92 Jember, Jawa Timur, dengan nomor telepon yang tertera dan nomor WA yang tertera di sini, atau bisa mengirim email ke office.saab@gmail.com. Oke, salam petani maju, salam sukses.